wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin. Segenap para jamaah MTA baik yang berada di frekuensi 14183.0 maupun yang berada pada kesempatan di pagi hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di dalam kajian pembahasan ilmu tajwid. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk bisa mengetahui tentang teori maupun diberikan kemudahan untuk bisa praktek. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan bahasan pada materi buku di halaman 202, yaitu bab tentang cara lain membaca pada lafaz yabsut dan lafaz-lafaz lainnya yang semisal dengannya. Silakan dibuka bukunya. Sudah apa belum? Sudah, Ustaz, sudah. Baik. Saya akan coba bacakan pada materi yang ada di materi buku. Pada subbab ini kita akan membahas mengenai variasi cara membaca huruf shad menjadi sin atau sebaliknya huruf sin menjadi shad. Dalam manhaj qiraat Imam Hafs ada tiga ketentuan. Ada tiga ketentuan mengenai hal yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, huruf shad sepenuhnya atau khalisah dibaca menjadi huruf sin, yaitu pada lafaz yabsutu yang nanti akan dibaca dengan yabsutu. Ada lafaz bastatan yang dibaca dengan bastoh. Adapun nanti ada bacaan yang tertulis dalam surah At-Tur ayat 37 pada lafaz al-musaytirun yang boleh dibaca dengan al-musaytirun. Adapun yang selanjutnya pada kata yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 22 bimusaytirin justru tidak bisa dibaca dengan bimusaytirin. Nah, model bacaan yang seperti ini harus juga kita pelajari. Kenapa demikian? Karena cara baca tersebut berdasarkan cara baca riwayat. Kenapa dibaca shad, dibaca sin? Ya, nanti kita akan pelajari pelan-pelan.
Yang ada di Zoom meeting saya akan coba share daripada slide. Ya, kelihatan apakah enggak? Kelihatan Pak Ustadz, kelihatan. Gede hurufnya. Kuan pakai HP mah kecit ya. Ya Rinda pantengin aja. Baik, Gede Pak. dah kalau dimiringin. Oh iya, ada miringin dah. Gede kalau dimiringin. Nggak usah yang gede Bentar. juga. Buat yang kecil. Dah, gede. Tanda tahsin di atas shot. Baik, kita akan bahas tu'atu. Tadi emut dulu ini. Ya. Tanda tulisan kecil sin di atas huruf shod nanti ada pada bacaan yabsutu, ada pada bacaan basqatan, ada pada bacaan al-musayyitirun, ya. Nah, para jamaah sekalian, saat kita membaca Al-Qur'an, beberapa kali akan menemukan yang disebut dengan bacaan gharib, atau ada juga yang mengistilahkan dengan bacaan muskilat. Apa sih artinya gharib? Ya, gharib atau disebut dengan bacaan yang jarang dan berbeda dari biasanya. Jadi tulisannya begono, bacanya begini, begitu. Nah, salah satu kurang S di sini ya. Salah satu bacaan gharib adalah adanya tanda huruf sin kecil yang terletak di atas atau di bawah huruf shod. Nah, apa maksud dari bacaan gharib tersebut? Tentu tadi sudah dijelaskan. Secara umum, qiraat atau bacaan Al-Quran terbagi jadi dua macam, yaitu ada yang disebut dengan bacaan usul, ada yang disebut dengan bacaan farsh. Nah, bacaan usul ini ialah bacaan yang mengikuti qawaid kulliyah atau kaidah-kaidah yang menyeluruh dan diterima berbagai jenis periwayatan bacaan. Contoh bacaan usul, ya. Misalnya dalam hukum nun sukun atau tanwin, ada izhar, ada iqlab, ada idgham, dan seterusnya. Bacaan usul seperti hukum mad, ada mad wajib muttasil, ada mad lazim, ada mad jaiz, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bacaan usul. Jadi kaidahnya menyeluruh dan diterima dari berbagai macam jenis periwayatan bacaan. Sedangkan qiraat farsh atau bacaan farsh adalah sebagian bacaan yang memiliki hukum-hukum tertentu. Nah, bacaan atau qiraat farsh ini umumnya di buku tajwid Indonesia
populer dengan sebutan bacaan gharib atau bacaan muskilat gitu. Apa sih artinya gharib? Tadi disebutkan asing atau berbeda. Ya, tapi kalau kita sudah kenal mah nggak jadi asing lagi, udah akrab namanya. Karena bacaannya kita mungkin belum tahu, lalu sesudah itu kita belajar, loh kok tulisannya begini, bacanya kok begitu. Nah, itulah yang jadi berbeda. Jadi bacaan itu berbeda dengan bacaan pada umumnya. Misalkan kemarin pada bacaan tulisannya kan majroha, kok dibacanya majreha gitu, rada miring-miring gitu. Nah, itu namanya gharib atau ada yang sebut dengan muskilat. Ya udah dia juga. Nah, jamaah sekalian, kebanyakan bacaan gharib berhubungan dengan rasam Al-Quran. Misalnya, bacaan gharib pada bacaan riwayat Imam Kumbul dari Imam Ibnu Katsir. Pada kata as-sirat yang terdapat misal di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata as-sirat di sini secara umum dibaca dengan shad. Namun berbeda dengan bacaan riwayat Imam Kumbul yang menggunakan justru pakai huruf sin. Jadi baca jadi ihdinas sirat. Jadi Imam Kumbul ini bacaannya bukan pakai shad, pakai sin itu. Ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi nanti bacaan qiraah Imam Hamzah. Dia ada bacaan ismam antara zai dengan shad. Ihdinas sirata. Nah, jadi bacaannya enggak umum kalau kita dengar. Lah kalau shad dibacanya sin gitu. Ya. Sedangkan riwayat bacaan yang dipakai mayoritas umat Islam di seluruh dunia umumnya ya adalah riwayat Hafs dari Imam Asim. Nah, jamaah sekalian, kalau dikaitkan atau dihubungkan dengan bacaan gharib ini, bacaan yang rada asing, rada berbeda, maka bacaan gharib di sini adalah bacaan Imam Hafs berbeda dengan bacaan imam-imam lainnya. Di antaranya Imam Kumbul, nah gitu. Jadi rada beda. Nah, salah satunya bacaan gharib pada bacaan riwayat Imam Hafs. Riwayat Hafs adalah berkaitan dengan huruf shad yang dibaca dengan huruf sin. Yang kemudian oleh para ulama diberi tanda khusus atau dobat berupa tanda sin kecil yang terletak di atas atau di bawah huruf shad pada kata-kata tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini nih pada gambar ya, di situ ada apa itu? Huruf shad. Di atasnya ada tulisan kecil. Nah, di sini nih. Ya. Jadi di sini ada tulisan huruf shad, di atasnya ada tanda kecil huruf sin. Nah, jamaah sekalian, bagaimana modal cara bacanya? Yang akan kita pelajari di sini yaitu terkait dengan hukum sin yang terletak di atas atau di bawah huruf shad. Tanda sin yang dimaksud hanya terdapat dalam 4 kata di dalam Al-Quran. Ada berapa tempat? Ada 4 tempat. 4 tempat atau 4 kata. Yap sutu. Jadi
nggak terlalu ribet lah, bahasanya nggak terlalu pusing, nggak banyak-banyak. Mungkin kalau bacaan imam yang lain banyak gitu. Nah, keempat kata tersebut ada dalam bacaan ya basutu, basqatan, al-musaytirun dan bimusaytir gitu. Baik. Iya. Nah, empat kata ini jamaah sekalian tersebar dalam surat-surat yang berbeda. Apa saja itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bentar. Yang pertama pada kata yabsutu yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada pada kata basqatan di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Wazadakum fil khalqi basqah. Selanjutnya yang ketiga ada pada kata al-musaytirun di dalam surah At-Tur ayat 37. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am humul musaytirun. Dan yang keempat pada kata bimusaytir yang ada dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Pada kata lasta alaihim bimusaytir. Bimusaytir. Nah, empat bacaan ini yang nanti kita akan coba untuk praktek bacaannya pelan-pelan. Sesudah kita ketahui model tipe bacaannya. Baik jamaah sekalian, dari keempat kata di bawah ini atau yang tadi disebutkan ya, pada kata ya basutu, bastotan, musaytir, bimusaytir. Nah, itu umumnya ya, umumnya. Ada tanda sinnya yang terletak di atas sod, ada tanda sinnya yang terletak di atas sod, dan ada juga yang terletak di bawah sod. Ini kursor saya kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan Pak Ustadz, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Ya udah, dengerin dulu dah. Baik. Dan dapat dilihat juga terdapat kata yang tidak memiliki tanda huruf sin kecil. Ya. Tidak terdapat tanda huruf sin kecil. Baik. Pada kata waya basutu, di sini ada huruf sinnya di atas atau di bawah. Kalau di buku nggak tertulis di situ. Di buku tidak tertulis ya, cuman cara bacanya saja. Itu. Sedangkan di materi buku di situ pada lafaz
Yabsutu banyak ayat diterangkan di situ. Ada surah Ar-Ra'd 26, Al-Isra ayat 30, Al-Qasas ayat 82 dan seterusnya. Cuman intinya bacaan tersebut yang mewakili dari tulisan yang ada pada materi ini. Nah, apa maksud dan hukum bacaan keempat kata tersebut? Baik, kita akan coba baca. Tanda sin di atas sod, tanda sin di atas sod menunjukkan huruf sodnya itu harus dibaca sin. Tanda sin di atas sod terdapat pada kata pertama yaitu pada yabsutu. Nah, dibaca dengan yabsutu. Dan kata kedua pada kata bastotan dibaca dengan bastotan. Nanti kita coba praktek. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, kan tulisannya shad di sini. Tulisannya apa? Shad. Tapi bacanya pakai sin. Bacanya pakai sin. Ya. Adapun juga dalam bacaan wazadakum fil khalqi bastah. Oh, tulisannya kan shad. Oh, ternyata bacaannya pakai sin. Wazadakum fil khalqi bastah. Itu tanda sin di atas huruf shad. Jadi bacaannya huruf sin. Nah, selanjutnya tanda sin di bawah shad menunjukkan tanda sin di bawah shad menunjukkan boleh dibaca shad dan boleh dibaca sin. Nah, ini pada kata yang ketiga yang ada di dalam surah At-Tur. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Jadi boleh dibaca musaytirun atau saya pengen baca am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Juga boleh dibaca kayak begono. Nah, yang terakhir adalah pada bacaan yang keempat dalam surah apa tadi? Al-Ghasyiyah. Nah, ini kata yang keempat awalnya diberi tanda sin di bawah shad. Awalnya diberi tanda sin di bawah huruf shad. Namun karena Imam Hafs membacanya dengan shad saja, maka tanda sinnya itu dibuang karena sudah sesuai dengan rasam atau penulisannya. Artinya apa? Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap harus dibaca dengan huruf shad. Lasta alaihim bimusaytir. Tidak boleh dibaca dengan lasta alaihim bimusaytir. Seperti itu. Nah, 4 tempat itulah yang umum dibaca dengan bacaan gharib. Cuma yang perlu diperhatikan tadi
ada bacaan yang dibaca dengan sin padahal tulisannya sod, ada tulisan yang boleh milih baca sod, oke, baca sin ayo. Dan ada huruf sod yang harus tetap dibaca dengan huruf sod, justru nggak boleh dibaca dengan sin. Begitu jalan atau jalur cara baca dengan riwayat bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ngerti apa kagak ya? Yang mana itu?